sore ini kita sudah berada di Kuningan, berada tepatnya di Desa Cager, dan lokasi kita saat ini tepatnya itu adalah sebuah lokasi situs budaya. Situs budaya yang memang dijaga oleh masyarakat dan terkenal juga kan cerita-ceritanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat-lihat kondisinya bagaimana, suasananya gimana. Bisa dilihat kan di sini sangat rimbun gitu, masih terjagalah alamnya, masih banyak pepohonan seperti di tengah hutan belantara. Kira-kira penasaran gimana lebih dalamnya gitu, kondisinya gimana? Ayo kita langsung aja lihat lebih ke dalam. Tuh di situ ada jalan, yuk. Dan namanya itu, ini adalah situs budaya Eyang Dalem. Nah ini kebetulan jalan langsung menuju ke pemakaman Eyang.
Oke, kita sudah berada di kediaman seorang narasumber yang memang beliau mengetahui bagaimana sejarah, asal-usul lokasi tadi yang disebut yang dalam ya, Kak? Yang dalam Cager. Dan kebetulan memang beliau juga kediamannya itu tidak terlalu jauh lah dengan lokasi tadi, dan juga beliau merupakan sahabat karib saya gitu, sahabat karib di perkuliahan, jadi kita sudah kenal lama lah. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan seputar tempat yang dalam Cager tadi, kita bertanya dulu seputar kepribadian beliau gitu. Mungkin dari nama dulu, Kang. Namanya siapa? Nama Denny lah. Denny aja. Denny Raka. Denny Raka. Nah, dan memang kebetulan Akang juga asli orang Kuningan ya? Asli orang Kuningan. Asli orang Kuningan. Jadi tempat tadi itu berada di Kabupaten Kuningan ya. Atau meni Akang Kuningan. Gitu sebutnya. Desa Cager. Kalau status kira-kira Akang sekarang Belum menikah sih. belum nikah. Belum menikah. Sedang perjalanan mencari Iya. Seperti itulah. pasangan hidup. Kurang lebih. Sudah ada tapi. Insya Allah. Insya Allah. Kalau pekerjaan Akang sekarang sibuk apa, Kang? Saya Sibuk ketua ngapain? pengelola Sibuk nganggur atau gimana? Ini yang sebenarnya nama orang tehnya ketua pengelola di situs yang tadi. Oh, berarti Ketua Akang pengelola, tua. Ya, ketua pengelolanya. Terus ketua kelompok sadar wisata Desa Cager. Terus buka warungan. Terus warung kopi lah. Kedayaan. Terus ngajar juga di sekolah. Oh, ngajar juga. Di MA. Tapi yang paling sibuk merebahan sih. Gitu. Yang paling diprioritaskan. Berarti meskipun sesibuk apa gitu, Iya, jangan lupakan rebahan. Jangan lupakan itu. Oh, iya. Jadi memang Kang Denny ini memang salah satu orang yang sibuk juga gitu, tapi tidak melupakan aktivitas utamanya yaitu rebahan. Kalau dari penamaan dulu, Kang, lokasi yang tadi akan sebut yang dalam Cager ya, Ya, yang dalam. itu namanya sebenarnya apa? Bisa kita kenal dengan nama apa? Yang dalam Cager itu adalah sebuah istilah ya untuk apa ya, menghormati jasa-jasa beliau gitu dulu. Jadi dulu itu beliau ini merupakan salah satu utusan dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dari Kesepuhan Cirebon, dan namanya juga bukan Cager dulu mah, dulu Cirebon Girang katanya. Di sini itu. Di sini itu Cirebon Girang namanya, untuk menjaga perbatasan kerajaan Islam dengan kerajaan Hindu Buddha, karena sebelah sana sudah masuk kerajaan Galukang. Jadi ini yang paling daerah sini dan yang paling dikeluarkan. Terus untuk sejarah penamaan sendiri yang akan tanya tadi, kenapa namanya Mbah Dalam Cager? Nah, karena seperti yang kita ketahui kan itu ada di pedalaman ya, di pedesaan. Ada di pedalaman, jadi nama dalam itu mungkin ya diserap dari sana gitu. Terus Karena di pedalaman. Terus namanya Mbah Dalam Cager karena memang untuk menghormati jasa-jasa beliau gitu. Sebagai tokoh penyebar agama dulu. Beliau itu siapa namanya? Beliau itu Eyang Satari. Yang Satari. Satari. Eyang Satari. Jadi lokasi tersebut adalah objek wisata budaya. Objek wisata religi sebenarnya. Wisata religi. Kalau misalkan kan sekarang kita kelolanya sebagai situs cagar budaya ya. Karena kalau hanya religi doang kan tidak semua wisatawan itu bisa masuk ke dalamnya gitu. Tidak semua. Ada batasan itu ya. Nah, ada batasan, biar ada batasan. Jadi kita bikin sebagai situs cagar budaya aja untuk menjaga hutan yang ada di sana. Terus satwa-satwa yang ada di sana juga kita buatkan cagar budayanya itu untuk perlindungan khusus di daerah tersebut. Nah, di sana kan kondisi alamnya gitu ya kan. Masih terjaga lah. Ya, Kalau dari keberadaan hewan liar kira-kira masih ada apa di sana kan? ular yang gede masih ada. Ular, apalagi kira-kira? Terus burung berbagai macam jenis burung, terus ada kasintu. Kasintu itu Burung, bukan ayam hutan gitu, ayam hutan. ayam hutan. Terus Bukan ayam kampus. ayam geprek. Ya, ayam hutan. Cara itu namanya tuh ya. Bajing mungkin.
luwak, Luwak, oh iya luwak. terenggiling. Terus ini kan masih nyatu nih ke gunung, Ke Gunung Ciremai. bukan gunung Genter namanya. Kita Hmm. manggilnya Bukit Genter. Di sana itu masih endemik macan kumbang. Macan Kumbang. Berarti Tidak terhambat lembur. masih ada juga di sana. Masih. Ya Nah. teh teka potong ku lembur gitulah, tidak terhambat lembur. Iya. Naon bahasa Indonesia na gitu teka Iya, halangan jadi- ku lembur. Jadi kadang-kadang suka nyambung. patroli mungkin ke sini. Nah, Nyambung gitu, nyambung. Ya. di sana kan sebagai objek wisata ya, bisa kita sebut juga bisa sebagai tempat ngopi. Ya. Sedangkan tadi seperti yang sebut keberadaan hewan-hewan liar masih banyak gitu. Hmm. Apakah tidak ada potensi gangguan dari mereka atau gimana? Karena penerapan kebetulan ya, kita menerapkan yang ada di sana itu untuk jalur yang tadi kita lalui itu adalah jalur khusus untuk mereka para peneliti yang akan meneliti tentang keadaan hutan di sana. Kemudian dikhususkan lagi untuk yang religi. Kalaupun ada yang wisata ke hutan, wisatanya itu kalangan kita, pasarnya para mahasiswa, mahasiswi atau siswa-siswi yang sedang melakukan study tour lah, yang kayak gitu. Nah, untuk wisata konvensionalnya kita akan bikin di bawah. Yang tadi kan ada pos kesekretariatan, Iya. kita belok kanan ke sana. Nah, di situ bakal dibangun wisata air, namanya 0 Waterpark. km Cisangarung. Enggak kayak bendungan ini, bendungan Waduk Dharma. Berarti gede dong ya? Gede, itu 1,5 hektar. Di tengah hutan. Iya, tengah hutan. Berarti di tengah-tengah itu yang tadi. Hah? Pinggirannya ke sini sudah masuk perkebunan warga sih. Hutannya enggak selebat yang tadi kita lalui. Tapi ada pernah kan kejadian gitu? Ada wisatawan atau akang sebagai pengelola lagi di sana, terus ada hewan liar seperti tadi macan kumbang atau ular gitu yang kelihatan. Nah, kalau misalkan macan kumbang mah kita cuma nemuin jejaknya aja. Kalau misalkan ular mah ada fotonya. Ularnya gede, segede banyak. Iya. Nanti berarti dilihatin lah ya. Iya, nanti dilihatin. Kayak fotonya. Itu lagi apa itu akang? Itu lagi melakukan penjelajahan ke hutan. Kalau di sini penjelajahan ke hutan namanya patroli. Karena seperti yang kita ketahui kan sekarang janda bolong, Oh, kembang. kekembangan, terus anggrek, berbagai macam jenis Ya. anggrek Aman. itu sedang Sedang banyak booming diburu, lah. sedang booming lah, sedang Ya. mahal. Jadi kita seminggu sekali patroli ke sana ke dalam hutan ngasruk. Cek orang dia nama ngasruk lah, lain adventure iya. Kalau cupang ada Kang di sana. Kan cupang juga sedang booming. Jepang nggak ada. Oh, nggak ada cupang. Oke, jadi mungkin ancamannya sedikit ya kalau dari hewan-hewan Ya, liar kalau gitu. ancaman dari hewan-hewan liar Nggak bisa terlalu masuk. berbahaya gitu ya. Nggak terlalu berbahaya. Meskipun wisatanya itu di tengah hutan gitu. Iya. Nah, kalau untuk seputar wisatanya dulu itu di Karcis nggak Kang kalau masuk berapa Di karcisnya sekarang 7.500 Kang per orang? orang. Cuman sekarang dipending dulu karena Kuningan ini lagi PSBB. Oh sekarang tuh Nggak PSBB. bisa mengadakan kegiatan pariwisata, event apapun itu tidak bisa. Berarti sedang ditutup lah ya. Ditutup ya. Kira-kira dibuka lagi kapan itu Kang tempat wisata tersebut? Yang kami harapkan masih cepatnya sih. Secepatnya karena kita juga kan punya target ya. Ini kan lahan-lahan perhutani, kita juga punya target harus menjual berapa tiket, harus mendatangkan berapa wisatawan. Jadi kalau terus-terusan seperti ini ya target kita tidak akan nyampe gitu. Kalau untuk pembukaan itu sendiri objek wisata yang tadi itu ada kerjasama dengan pemerintah atau hanya organisasi masyarakat yang bergerak atau gimana? Kalau itu kan kalau untuk wisata ya jalurnya itu harus dikelola. Yang pertama harus ada wadahnya dulu nih. Wadahnya itu Kompepar atau kalau nggak Kompepar Pokdarwis. Pokdarwis. Kelompok sadar wisata. Ya, Nah, kelompok sadar wisata. Ya. Ya, oke. nah, itu tuh dibentuk oleh Dinas Pariwisata. Ya, ya. Nah, kebetulan kita dilantik tanggal 13 Oktober kemarin, belum lama lah. Di Di desa masing-masing. Jadi jalurnya seperti itu, Kang. Kemudian karena inilah lahannya merupakan lahan perhutani, jadi harus ada yang menjembatani itu, organisasi yang menjembatani, namanya LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, yang menjadi jembatan kerjasama antara pihak pengelola ini ya, Pokdarwis Jagawana dengan Perum Perhutani Kabupaten Kuningan itu adalah LMDH-nya. yang sebagai jembatannya. Ya. Gitu.
sebagai apa ya, jalurnya lah. Oh, jadi memang untuk pembukaan wisata itu memang harus ya. Harus Ada ditempuh. apa namanya kerjasama Kelompok, dengan ya, kerjasama. yang pemerintah setempat. Utamanya Kalau- dengan pemerintah dulu kita lah, desa dulu. Iya. Kalau untuk pembukaannya itu sejak kapan ya? Mulai dibuka? Sebenarnya diajukan itu sejak tahun 2016 kan, waktu kita masih di Tasik, Oh iya, masih zaman bocil ya. Yamin Bocil. Heeh. Nah itu sudah diajukan, cuman baru terrealisasikan kemarin tanggal 13 Oktober 2020. Iya. Baru terrealisasikan Berarti kemarin. baru dibuka 2020. Ya, Baru setahun ya. baru Belum lama. belum setahun, Oktober, Belum. November. Baru 4 bulanan. Oh, baru 4 bulan. Baru 4 bulanan. Berarti memang juga tadi terlihat kondisinya gitu, masih terlihat masih baru, belum ada apa namanya penambahan lagi ya, Belum ada penambahan penambahan lagi. fasilitas untuk penunjang gitu. Ya, untuk penunjangnya karena memang untuk kawasan itu ya, khususnya di kawasan itu tidak akan dibangun apa-apa kecuali yang tadi tukang yang musola itu. Iya. Jadi akan kita ganti dengan bambu semua, dengan kayu Oke. yang beratap inilah ijuk, pakai ijuk kayak saung yang depan. Paling menambahkan itu sama pembenahan pancuran. Itu Pacuan di mana? sejarahnya tempat wudhunya yang dalam dulu. Oh iya. Yang ke bawah. Tadi kan kita nggak kesana ya karena keburu sore. Iya. Insya Allah besok kita kesana dulu lah. Iya. Nah, kalau itu kan seputar tadi apa namanya pembentukan gitu, wisata dan pembukaan. Prosesnya bagaimana gitu. Sekarang kita beralih ke topik mistis gitu, topik misteri. Nah, di sana kan di tengah hutan ya Kang ya? Iya. Tengah hutan, kita jangan sebut di tengah hutan lah, di rumah kita sendiri aja pasti lah. Ada kalau yang makhluk-makhluk kayak gitu. Iya. Kalau di yang dalam sendiri gitu kan, misteri atau mitos apa yang memang sudah melekat di sana atau yang memang sering lah terjadi atau Kang pernah alami, kira-kira apa? Jadi intinya ya kalau kita di sana kan memang auranya positif itu ya. Karena itu waliullah, salah satu waliullah. Jadi auranya tidak menakut-nakuti kita gitu. Walaupun saya misalkan sama teman-teman malam ke sana tidak merasakan takut apapun, malah betah kan. Jadi saking positifnya aura di sana, kayak kita berasa habis dari mana pulang ke rumah sendiri gitu. Iya. Jadi Rasanya kayak rumah seperti- sendiri gitu. Ya, rasanya seperti itu. Paling kan di sana itu yang harus dijaga, mencekolot mah titip ucap lampah paripolah Jadi perilaku gitu. perilaku. Tah paripolah kan kumaha wae. Tah lamun misalkan masuk, kan itu ada 3 larangan. Iya. Larangan Apa? 1 itu yang musola tadi. Iya. Larangan 2 yang tadi saya tunjukin ada bekas jejak macan ya. Terus larangan 3-nya itu yang ada ruangan di seberang. Iya. Yang ada bangku-bangku. Nah, itu masuk ke larangan 3. Orang head tidak boleh masuk ke larangan 3. Yang head itu berarti batasnya kepada pohon yang tumbang tadi. Iya. Nah, sengaja itu memang tidak dihilangkan untuk batas ini larangan gitu. Terus sebenarnya banyak sih pamali-pamali di sana. Misalkan kita nyabut pohon atau kita memetik daun apapun, bakal ayam matakna yang coklat banget. Tapi dah memangnya gitu. Pernah ayah kejadian orang nih ya berburu ke sana. Saya waktu itu lagi di Tasik, dapat infonya doang sih dari pengelola juga, pengelola yang dulu tapi Iya. ya, waktu itu teh ada orang dari desa tetangga lah, nggak jauh dari sini, dia berburu burung, Nah. pasang jaring kan, Iya. pasang jaring dia sampai 1 hari 1 malam nggak ketemu, padahal dia ada di pinggir jalan yang tadi. Di dekat lokasi hutan atau di dalam? Enggak di dalam hutan banget, jadi kan kita jalan tadi ya, jalan setapaknya Iya. itu yang lumut. Nah di sana Oh, di sana. padahal mah ada, dia teh lagi Berapa hari Duduk itu aja. tidak ketemu? 24 jam lah kurang lebih. 24 jam. Sama kuncinya ditunggunya juga berdua, yang satu mas selamat, yang satu diem aja di sana bengongnya juga di rumah sampai seminggu katanya. Jadi emang kita itu nggak boleh berburu di sana, berburu burung atau gimana kan? Nggak boleh karena memang pertama ya yang realistisnya dulu itu memang dilindungi oleh undang-undang. Ini termasuk kawasan LDTI, lapangan dengan teritorial istimewa. Nah, jadi ada undang-undang khusus, perlakuan khusus, hutan ini tidak boleh ditebang, hutan ini harusnya ditanam, hutan ini harusnya dirawat. Terus kalau ada satwa, data satwa apa saja, cari tahu keberadaannya. Kalau sumber makanannya habis, kita buat sumber makanannya gitu. Perlakuan
Berarti memang lokasi yang sangat dijaga gitu ya. Yang sangat dijaga. Baik itu oleh pemerintah atau warga setempat. Kira-kira ada pengalaman gitu, ada pengalaman apa lagi gitu di sana sebelum dibuka atau setelah dibuka? Paling sebelum dibuka ya waktu itu kita memang sering lah sapu-sapu bersih-bersih di sana. Terus kita coba-coba nih explore hutan, masuk ke dalam kan. Yang dari depan itu yang saung, belok kiri kan ada tangga ke sana. Itu harusnya jadi jogging track tembus ke lapang bola. Cuman tidak diteruskan. Setengah perjalanan di sana, belum setengah lah, seperempat baru. Seperempat perjalanan di sana, teman kita kayak melihat sesuatu gitu, jadi ngajak pulang. Oke lah kita pulang. Setelah pulang, ke rumah baru udah sarongkrang berarti. Setelah pulang, dulu kan kita belum punya sekre nih kayak sekarang. Rapat di sini malam-malam. Pas yang lain udah pada pulang, kan kita ngopi-ngopi dulu di sini. Ternyata ada yang kesini gitu. Siapa yang kesini? Yang kesininya itu bentuknya macan hitam kesini. Terus sama ada kayak papa-papa gagah gitu ya. Gagah tinggi besar, pakai ikat, pakai pangsi hitam. Iya. Pakai ikat batik. Nah dia diam di sini depan. Terus ngapain dia? Nah setelah kita cari tahu kan ke orang yang bisa lah, ngobrol dulu bentar mungkin dianya. Terus katanya dia cuma bilang ayah naon gening untuk wartos heula. Jadi nah semenjak saat itu untuk apapun kita dari organisasi kita yang mengelola tertib, mau membangun apapun pasti insya Allah lah pagi-paginya jarum dulu atau gimana dulu gitu. Izin dulu lah ya. Karena sudah kejadian seperti itu gitu, jadi juga ketakutan sebenarnya. Cuman nggak apa-apa kata kuncinya juga positif. Memang auranya itu aura positif. Aura positif kan, ya. Bukan aura negatif yang seperti tempat-tempat yang dijadikan pemujaan atau tempat-tempat keramat lainnya gitu. Karena memang tempat seperti itu dikhususkan untuk jaroh. Iya untuk jaroh ini. Itu paling jauh ada yang pernah jaroh dari mana? Setahu saya ya dari Sukabumi juga pernah kesini. Di Sukabumi, terus ada orang bukan Medan apa ya? Cuman bahasanya udah kayak Medan, toli-toli atau apa itu. Kesini pernah jaroh satu orang dia. Kalau malam-malam gini kesana boleh nggak kira-kira? Boleh aja, nggak apa-apa. Cuman untuk cuaca saat ini malam ini ya mungkin hujan juga kan. Paling kalau mau kita jarohnya malam Jumat paling sambil jaroh di sana bisa itu. Berarti boleh juga malam. Boleh malam jaroh. Itu ada batasan sampai jam berapa? Nggak ada batasan sih. Bebas gitu. Bebas ya. Mau nginep di sana juga bisa. Mau nginep di sana silahkan, yang penting tidak berbuat kemusyrikan. Itu aja. Jadi buat kalian gitu yang memang suka jaro-jaro atau ke tempat wisata religi bisa rekomendasi banget gitu. Cuma karena memang kondisi sekarang Kuningan itu sedang PSBB, jadi bisa dulu ditunda dulu, direncanakan dulu. Nantilah kalau udah kondusif ya Kang ya. Kalau udah kondusif bisa langsung ke sini ke Kuningan, tepatnya di Desa Cager, Kecamatan Dharma, di dekat Waduk Dharma. Nah, ini kalau mau tahu sejarah Waduk Dharma, itu makom yang tadi kita ke sana itu adalah orang yang pertama membangunkan. Oh, beliau itu yang pertama menggali Waduk Dharma, terus membuat bendungan. Beliau pertama kali. Kan ada pulau tuh di tengah-tengah. Iya. Nah, dulu tuh batas Waduk Dharma itu cuma sampai sana. Kalau alirannya memang sungainya dari sini, mata airnya dari yang tadi itu, hutan yang tadi, kemudian ada lagi hutan di sebelah sini. Kalau yang di sini memang agak angker sih, Sangarung namanya. Dan das di Sangarung ini mengalir ke Waduk Dharma, dari Waduk Dharma kemudian menyebar lagi sampai ke Brebes juga ada. Das besar itu. Iya. Sama siapa itu beliau orang dulu? Beliau sendiri. Kalau itu sejarahnya saya kurang tahu ya, cuman karena mungkin beliau seorang waliullah, punya karomah, punya kemampuan khusus yang diberikan oleh Allahnya, jadi mungkin sendiri juga seperti itu bisa. Nah, sejarahnya dulu karena anaknya suka main rakit, jadi dibuatkan bendungan Waduk Dharma di sana.
pas umur anaknya 5 tahun kalau tidak salah. Terus kecelakaan, lagi main rakit ya, lagi main rakit, kecelakaan, meninggal Di Waduk Dharma. di Waduk Dharma. Di Waduk Dharma itu setelah nama ini jadi Cager ya, bukan Cirebon Girang lagi, nanti saya jelaskan lagi. Nah terus si bendungannya itu dilepas, dibedahkan gitulah, dibedahkan sambil sumpah serapah juga, katanya seumur hidup tidak akan ada lagi anak cucunya yang tenggelam. Makanya kalaupun sekarang di Waduk Dharma banyak apa yang lagi mancing ya. terus yang lagi menjaring ikan meninggal misalkan, itu tidak, alhamdulillah tidak terjadi, bukan orang Cager gitu. Berarti Sampai kebanyakan orang luar gitu. Orang luar, orang Garawangi, terus orang Kawali, Ciamis meninggal ya. Dulunya kayak gitu. Jadi, Terakhir itu yang kejadian di Waduk Dharma sampai meninggal kapan itu Kang kira-kira? tahun kemarin bulan November berarti ya, kalau tidak salah bulan November. Orang Garawangi dia lagi mancing. Lagi mancing di tengah atau di pinggir? Di pinggir justru, di pinggiran Waduk Kenapa Dharma. kok di pinggir sampai bisa meninggal itu kenapa? Itu kurang tahu ya, karena dan kitanya juga saya juga ikut ke sana, cuman ketakutan juga karena waktu itu kan COVID lagi naik ya, takutnya itu serangan COVID atau gimana gitu. Jadi dia lagi mancing katanya gini, terus rebahan nggak ada, Karena rebahan berarti. nggak tahu tuh. Berarti Cuman Akang juga harus waspada gitu. nah itulah, Keseringan rebahan gitu. nggak tahu, mungkin dia kecapean juga. Cuman kalau mitosnya memang kemarinnya itu ya, kejadiannya itu kalau tidak salah hari Rabu, hari Selasanya itu ada yang dapat ikan gabus di desa pinggiran Waduk Dharmanya, desa Paninggaran kalau nggak salah. Dapat ikan gabus beratnya 30 kilo kan. Ikan gabus 30 kilo. 30 kilo. Terus disate kata orang sananya, mending lepaskeun di wae. Dilepasin aja. Bisi mantak puna naon. Tah teu lami besokna langsung aya nu dia biasanya lah misalkan terus aya nu kenging lauk agung sok ukeun gentosna si didinya mah. Suka ada kejadian yang lain gitu ya, Iya. terjadi. Nah, kebetulan di Kuningan ini saya itu pernah dengar ada satu ikan yang memang tidak bisa jangan diambil ya, apa? Ikan apa? Pak? Ikan dewa, Ikan apa? ikan dewa. Ikan dewa. Iya, Ya, jadi ikan tersebut itu selalu ada ya meskipun apa namanya saat kekeringan atau terjadi kemarau panjang gitu. iya. Dan juga ikan tersebut itu nggak boleh dimakan katanya. Enggak boleh dimakan. Gini Kang, ini mah yang saya saksikan sendiri ya, saya pernah melakukan. Kalau di Waduk Dharma ada nggak ikan tersebut? Di Waduk Dharmanya mah nggak ada. Nggak ada. Paling di Dharma Loka, Balong Keramat Dharma Loka ada. Di Balong Jadi Keramat Dharma Loka. bentuknya ikan tersebut itu seperti apa kan? Sebenarnya kalau misalkan ini mah itu ikan mas, Ikan kancra mas. seorang Sunda mah. Cuman kenapa di sini disebut lauk dewa? Yang pertama ini hasil penelitian saya sama temannya waktu di Cisantana dulu, yang di Balong Keramat Cibubur. Jadi saking jernihnya air di sana, katanya ya, si mikroba di sana itu membentuk sebuah spesies. Jadi ikan memang terlalu liar sih kalau menurut saya. Pemikirannya itu Ya. terlalu liar gitu. Kalau sampai ke sana mah, itu memang ikan aneh banget Kang. Jadi kalau misalkan itu si balongnya kering, nggak ada air sama sekali, itu ikan nggak ada, entah kemana nggak ada. Dicari sampai ke mata airnya pun nggak ada, nggak ketemu gitu. Tapi pas si air itu ada lagi, itu ikan ada lagi, gede itu ikan. Badan saya mah kecil, ada yang lebih gede dari badan saya. Ikannya? Ikannya serius. Ikan Nggak mirip ikan arowana kayak gitu? kancra, kancra bisa Dan memang ikan tersebut itu khas ya khas gitu. dari Kuningan. Di Kuningan itu kalau tidak salah di Balong Keramat Cibubur ada, terus di Balong Keramat Dharma Loka, di Jalaksana Cibulan ya, Cibulan, terus di Jalaksana kalau tidak salah dari ada. Tapi kalau kita mau mengkoleksi gitu boleh nggak kan? itu tidak bisa dibawa kan? Tidak bisa dibawa juga. Tidak bisa dibawa juga. Jadi memang harus ada di sana gitu. Harus ada di sana Nggak karena boleh diperjualbelikan. nggak bisa dibawanya karena sekarang pengelola setapannya juga sudah membuat aturan masing-masing gitu untuk yang membawa. Kalau kita balik lagi ke
hutan bukan hutan apa namanya objek kawasan objek wisata religi yang dalam Cager ya. yang dalam Cager itu kira-kira ada hubungannya nggak Kang dengan gunung yang terkenal di Kuningan? Ciremai ya. Ciremai. Itu ada nggak kan hubungannya? Jadi secara ini dulu ya, secara realistisnya dulu. Bukan secara sejarah dulu. Jadi secara realistisnya memang Ya. situs cagar budaya yang dalam Cager ini di area seluas 12,62 hektar ini, jadi itu merupakan salah satu miniatur Gunung Ciremai. Jadi ini kebun raya Kuningan yang alami itu di sini. Kan kalau sekarang kan ada Taman Kuning ya, kebun raya Kuningan yang di sana. Nah, kalau kebun raya Kuningan yang ini mah alami gitu, murni. Oke, jadi disebut miniatur ya Kang ya? Ya, miniatur Gunung. Kenapa disebut bisa disebut sebagai miniatur Miniatur Gunung Gunung Ciremai? Karena kenapa? Karena ada apanya? Ya, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu organisasi dulu mah di Gunung Ciremai itu, kalau nggak salah namanya Jagawana juga, sama kayak di sini. Kayak ranger, kalau sekarang kan ranger ya. Ranger. Nah, mereka itu melakukan sebuah penelitian tentang jenis pohon apa saja yang ada di jalur, sepanjang jalur. Yang jadi sampelnya itu sepanjang jalur apui. Nah, ternyata yang mereka temukan di sana itu ada di sini semua. Pohonannya. Gitu. Pohonannya ada di sini semua. Termasuk jenis tanahnya juga sama. Walaupun itu kan di atas ya, di sini sama. Malah diciptakan ini kan, menciptakan sebuah spesies baru gitu, yang hanya akan tumbuh di sana. Di situ cagar budaya. Iya. Jadi memang disebut miniatur itu dari jenis vegetasinya yang sama. Vegetasinya yang sama ya. Dan juga faunanya juga memang hampir sama ya kan ya? Hampir Kayak sama. tadi ada masang kumbang, Ya. burung-burungnya juga. Dan memang apa namanya, lokasi wisata religi tersebut itu selain bisa menambah wawasan kita terhadap lingkungan sekitar, alam itu bagaimana, juga bisa menebalkan iman kita gitu. Iya, Itu tujuan utamanya mungkin dibukanya wisata tersebut. Ya. Jadi memang cita-cita bersama dulu lah. Jadi sing janten ieu dibuka teh, sing janten utamina masyarakat ieu sing saladar. Oke Kang, mungkin pertanyaan terakhir gitu, harapan Akang gimana untuk prospeknya tempat wisata tersebut? Kira-kira apa Kang? Harapan saya ya semoga semua yang kita cita-citakannya terrealisasikan ya, untuk terlebih untuk bagian pembangunan. Kemudian segera cepat dibuka dan kopinya cepat berlalu lagi, sehingga kita bisa berkembang di sini gitu untuk perekonomiannya. Jadi masyarakat, semua elemen masyarakat ikut serta lah. Itu cita-cita kami bersama memang. Jadi kan aya wisata mah nu tadi dagang tidak ada. Jadi bisa boga usaha sorangan. Semua elemen masyarakat itu bisa merasakan kesejahteraan gitu. Kesejahteraan. Manfaat. Ya mungkin yang pertama itu mungkin harapannya agar pandemi ini segera berakhir gitu. Segera berakhir dulu itu. Memang pandemi ini menjadi permasalahan utama gitu. Bukan hanya di pembukaan wisata Akang aja gitu kan, mungkin di daerah lain juga semuanya ada aspek-aspek atau keperluan yang memang terhambat oleh pandemi ini. Ya mungkin segitu aja Kang ya. Ya. Harapan saya juga sama, mungkin semoga bisa semakin berkembang gitu. Tidak hanya dapat dikenal oleh masyarakat lokal. Untuk YouTube ya, siap. Mungkin juga siapa tahu gitu kan, kita tahu mungkin ada turis asing gitu yang mau berziarah dari Maroko mungkin atau dari Tobago gitu ya kan, yang sengaja gitu ke desa Cager. Pantai Gading. Kita kan nggak tahu gitu, mungkin dari promosinya bisa lebih berkembang gitu, dan juga fasilitas pengelolaan juga bisa lebih baik gitu. Terima kasih Kang ya, maaf sudah mengganggu gitu waktunya. Saya jauh-jauh dari Pangandaran gitu. Sini sebenarnya cuma ingin tahu itu aja gitu. Dan Akang ini juga sudah mau gitu membagi waktunya bersama kita. Mungkin kata-kata terakhir untuk para penonton setia kan. Ini aja ya. Selamat terakhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channelnya Kang Ledi di channel Misteri ya. Iya. Channel Misteri. Terus di share juga
biar bisa makin berkembang. Nah, oke, gitu aja mungkin ya. Mungkin terakhir kalau ada yang minta kontak Akang boleh nggak? Boleh follow aja IG @denidaman. Oh, nanti di tulis ya di situ ada. Iya. Juga sama tokonya juga ya, ada IG-nya. Tokonya Damen. Ada nggak? Daman Klo ada. Damen Klo ada. Untuk baju, kalau untuk kedai kopi belum ada. Oh, jadi cuma baju aja yang ada. Baju aja yang ada. Oke, udah gitu lah, kelamaan. Bye. Kang, bye dulu tuh. Ya, bye. Bye.